Awas nyala weh. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Sini enggak, Pak? Ini sendera. Sujud tuh. Sujud tidak. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bisa hadir di tempat ini dalam menuntut ilmu warisannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mengamalkan ilmu. Amin. Dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang baik. Amin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Amin. Dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ta'lim kita, kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah rahmatul awrar wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fi darin amin. Ilangkal kita masuk sekarang di rukun yang berikutnya, yaitu wal julusu baina sajadatain wa yatma'inna wujuban fi kulli, yaitu rukun yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Setelah kita memahami sujud dan syarat-syaratnya, bagaimana cara sujud yang benar, insyaallah sujud kita itu menjadi sujud yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang katakan tempat saat salat yang paling dekat dengan Allah yaitu ketika sujud. Akthiru minad doa. Maka banyaklah doa di tempat sujud tersebut. Sujud yang sudah kita bahas, yang sudah kita ketahui, insyaallah kita lanjutkan kembali di rukun berikutnya, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini adalah rukun setelah sujud. Artinya duduk ini memisahkan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Seperti halnya i'tidal. I'tidal kemarin memisahkan antara ruku dan sujud. Jadi adanya i'tidal, kembali lagi. Nah sekarang sujud begitu, karena sujud ada dua kali. Dipisahkan dengan adanya duduk di antara dua sujud. Makanya disebut duduk di antara dua sujud. Artinya memisahkan sujud pertama dan sujud yang kedua. Duduk di antara dua sujud ini adalah rukun apa? Rukun apa? Ya apa namanya perbuatan itu apa? Fi'li. Ya, rukun fi'li. Ingat tuh, ada fi'li, ada qauli, ada ma'nawi, ada qalbi. Ya, qalbi itu niat. Rukun qauli yaitu rukun yang harus diucap. Rukun fi'li adalah rukun yang harus diperbuat. Duduk di antara dua sujud ini adalah rukun fi'li karena perbuatan. Ada yang kita lakukan. Nah, dan rukun duduk di antara dua sujud ini adalah rukun pendek, bukan rukun panjang. Artinya nggak boleh panjang-panjang duduk di antara dua sujud. Ya, batasannya yaitu sesuai dengan doa yang disunahkan untuk dibaca. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi itu rukun qasir, rukun pendek. Adapun syarat-syarat di dalam duduk di antara dua sujud, syaratnya ada 6.
Ini hampir sama, yang 1 sampai ke 4 itu sama yang sebelumnya. Yaitu yang pertama harus benar rukun sebelumnya. Artinya sujudnya mesti benar dulu, baru duduknya bisa dikategorikan benar. Yang kedua, tidak bertujuan karena yang lain atau dengan yang lain. Ya, artinya benar-benar untuk duduk di antara dua sujud. Yang ketiga, adanya tumak ninah di dalam duduk tersebut. Yang ketiga, adanya tumak ninah. Nah, ini yang udah kita paham nih, tumak ninah ya. Artinya bigadar subhanallah. Itu kadarnya atau ukurannya tumak ninah itu dengan ukuran membaca subhanallah. Yang keempat juga sama ya, harus yakin di dalam tumak ninahnya, harus yakin di dalam tumak ninahnya, nggak boleh ragu-ragu. Tumak ninah belum, kalau ragu-ragu maka tidak sah duduknya tersebut. Artinya harus kembali di dalam duduk kalau masih bisa untuk kembali. Jadi kalau udah masuk ke rukun, nah maka mesti diulang lagi nanti, bukan batal, tapi mesti diulang. Nah, yang kelima, ayastawiya jalisan, dalam keadaan duduk yang tegak. Syaratnya duduk tegak. Tidak cukup kalau agak merunduk, kecuali uzur ya. Kalau ada uzur, ada sakit ya, kakinya sakit segala macam, itu ada uzur, itu nggak ada masalah. Kalau dia duduknya agak merunduk setengah begitu tuh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sehat aja nggak ada masalah, maka harus dalam keadaan duduk tegak, duduk tegak. Nah, itu namanya duduk. Itu. Yang keenam, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'. Nah, tidak boleh duduk dalam waktu yang lama melebihi zikir yang disunahkan. Tidak boleh duduk terlalu lama melebihi zikir yang disunahkan ya. Karena dia termasuk rukun pendek. Nah, itu sujud di antara duduk di antara dua sujud. Nah, lanjutnya wa yaf'al baqiya raka'at kadzalika. Lalu lakukanlah sisa rakaat yang lain sesuai tadi urutannya. Lakukanlah sisa rakaat yang lain sesuai dengan urutannya. Jadi rakaat keduanya ya sama model begitu. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud lagi, begitu. Sama. Lanjutnya lagi, wa tasyahudul awwalu wa qu'uduhu sunnah. Nah, ini ada dicampur juga nih. Padahal tadi kita lagi membahas tentang rukun. Ini kalau di sini beliau ini menjelaskan sesuai gerakan sholat. Pastinya dalam sholat itu ya, kecuali sholat subuh ya. Selain sholat subuh ada yang namanya tasyahud awal. Ada namanya tasyahud awal. Ternyata wa tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Duduk di tasyahud awal, tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal itu adalah hukumnya sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi di dalam kita mungkin baru tahu nih tasyahud awal sunnah, bukannya wajib. Tidak. Ya, itu tasyahud awal adalah sunnah ternyata. Duduk dan membaca tasyahud awal itu
sunnah. Nah, karena ini udah nyinggung tentang sunnah, ya kita pahamin ada sunnah itu ada dua. Sunnah di dalam sholat itu ada dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Ya, apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang menyerupai wajib atau di posisi yang sama seperti yang wajib. Ya, sunnah abad itu sunnah yang menyerupai dengan yang wajib, dan sunnah abad itu tidak bisa ditutup sunnah abad itu ditutupi, artinya ditutupi itu kalau ditinggalkan digantikan dengan sujud sahwi. Ya, sunnah abad itu apabila ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Apa aja nih sunnah abad nih? Kunut itu sunnah abad. Kalau ketinggalan kunut maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, tasyahud awal. Tasyahud awal itu juga sunnah abad. Maka orang yang tertinggal atau meninggalkan tasyahud awal disunahkan sujud sahwi. Tahu sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebelum salam, 2 kali sujud. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan 2 kali. 2 kali apa tadi? Sebelum salam ya. Sujud sebelum salam 2 kali sujud, itu namanya sujud sahwi. Jadi sebelum salam udah baca tahiyatul akhir, udah baca selesai, maka diniatkan untuk sujud sahwi. Niat untuk sujud. Niatnya dalam hati. Ya, saya niat untuk sujud sahwi. Allahu Akbar. Ya, baca Subhanalladzi la yasu wa la yanam. Subhanalladzi la yasu wa la yanam. Kalau nggak hafal, ya sujud aja udah. Sujud aja. Nah, makanya jangan heran ya kalau misalkan antum semua nih lagi sholat berjamaah, misalkan ini permasalahannya, imam lupa tasyahud awal. Ketika imam itu masih setengah berdiri, nggak apa-apa Anda berzikir subhanallah, kan ya, menegurnya dengan subhanallah. Sekali aja, jangan terus-terusan subhanallah. Nggak usah, mau ngapain? Itu cuma zikir doang. Jadi jangan niatin buat ngasih tahu. Zikirnya nggak zikir ya. Tapi niatin untuk zikir subhanallah. Dan yang ngomong itu yang memang yang semestinya itu yang di belakang imam. Nggak perlu yang belakang, paling belakang, belakang subhanallah. Nah, nggak perlu. Ya, jadi yang memang belakang imam itu yang harus mengerti tentang sholat. Nah, maka itu posisi sholat berjamaah, itu posisi di belakang imam itu posisi wakilnya imam. Jadi kalau imamnya salah, yang negor wakil. Kalau imamnya batal, yang maju wakil.
Makanya posisi yang belakang imam itu posisi yang orang-orang paham ilmunya, ilmu sholatnya itu harus di belakang. Orang yang alim, ustadz, kiai, dia taruh di belakang situ, belakang imam. Karena dia paham untuk masalah sholat. Jadi kalau ada apa-apa yang menegur ya yang belakang, nggak perlu yang jauh-jauh. Ya, orang-orang begitu kita dengar ya, orang-orang mungkin kurang begitu paham. Ya, jadi ketika imamnya lupa tasyahud awal langsung bangun, imamnya kalau udah berdiri bangun tegak udah nggak boleh balik lagi sujud. Karena udah masuk rukunnya berdiri. Kalau udah masuk rukun, tidak boleh paham nggak? Kadang-kadang imam lupa nih tasyahud awal. Allah, udah berdiri, Allahu Akbar. Nah, makmum nggak apa-apa, tegur subhanallah. Tapi imam tidak boleh balik lagi, duduk. Karena apa? Udah posisinya berdiri, tegak. Kecuali imam baru bangun begitu doang, setengah atau masih dalam keadaan duduk, makanya kan ada duduk istirahat. Itu setiap sunnahnya itu setiap rakaat udah selesai setiap rakaat udah selesai, sebelum bangun itu ada duduk istirahat, duduk biasa baru bangun. Nah, biasanya dari sujudnya Allah, ada yang langsung bangun nggak pakai duduk lagi. Ya, ada yang begitu. Nah kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya duduk. Namanya duduk istirahat. Duduk sebentar, baru bangun. Allahu Akbar. Nah kalau udah bangun, kalau masih setengah duduk, nggak apa-apa yang belakang tegur. Subhanallah. Artinya dia ingetin bahwa ini adalah tasyahud. Bahwa ini tasyahud awal, itu ngingetin. Nggak boleh dia berkali-kali, sekali aja, ya, kedua kali, ngingetin doang. Nah, bagaimana kalau misalnya dia kagak sujud, nggak tasyahud awal? Nah, berarti nanti dia disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan sujud sahwi. Jadi hukum sujud sahwi itu sunnah bagi imam, wajib bagi makmum. Nah loh, gimana itu? Imam pribadi sunnah dia sujud sahwi, tapi makmum wajibnya karena ngikutin imam. Makmum menjadi wajib karena mengikuti imam. Paham? Ya. Nanti kalau imam nggak sujud sahwi, kita boleh makmum sujud sahwi itu? Tidak disunnahkan untuk, kecuali gini, imamnya udah salam, ente masih tasyahud, ente niat mufaroqah dah di sama imam, baru ente sujud sahwi. Tapi kalau selama imamnya kagak sujud sahwi, ya nggak apa-apa, ente ikut aja imam nggak sujud sahwi. Boleh, kan hukumnya sunnah. Kita kan wajib itu. Tadi kan mau wajib. Wajib kalau imamnya sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, wajib kita mengikuti imam sujud sahwi. Bukan karena imam nggak sujud sahwi. Bukan. Imam. Ya, makmumnya itu wajibnya karena ngikutin imam. Ada makmum nggak ngerti, nggak paham, diam aja. Ngapain imam sujud sahwi? Sujud di 2 kali. Nggak paham tuh. Jadi hukumnya kita gimana? Yang ngikutin imam. Karena imamnya sujud sahwi, kita sujud sahwi. Nah ada sebagian ulama yang ngerti gini, biar makmumnya nggak kesalahan, imamnya nggak sujud sahwi. Ada begitu. Misalkan dia sholat di kampung nih imam ngerti ilmu. Toleransi jadi. Iya. Oh dia nggak tasyahud, dia ninggalin tasyahud awal lupa, atau dia tambah rakaat dilupa tadi. Maka sunnahnya sujud sahwi bagi imam.
Tapi imam nggak mau sujud sahwi. Kenapa? Karena di belakang orang kadang paham. Orang kampung kadang paham, kadang ngaji. Bukan masa itu aja rame, tapi masalahnya dia menjadi wajib untuk ikutin. Akhirnya sholatnya jadi ngaco dah. Bingung tuh, wah, amburadul dah. Kadang sujud, kadang gak sujud. Ada nengok-nengokan. Sujudnya batal dia. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi biar kita paham nih. Ya. Jadi kalau imam-imam yang sujud sahwi, ikut aja udah. Ikutin imam. Karena insya Allah imamnya paham. Kecuali kalau imamnya gak paham kan repot juga. Imam gak paham ya makmum amburadul. Ya, itu dia. Itu masalah sunnah. Itu dia yang tadi saya katakan. Jadi sunnah, ya, sunnah ada sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Sunnah yang tidak disunahkan untuk sujud sahwi kalau ditinggalkan. Sunnah yang tidak disunahkan untuk sujud sahwi kalau ditinggalkan. Seperti apa? Nggak baca surat Al-Quran. Surat kedua ya, Bu? Surat, udah mau surat nggak kedua kayak yang pertama. Ya hukum baca surat. Ya mau qul huwallahu kayak mau baca surat apa, hukumnya itu sunnah. Oh di makmum kagak baca surat, langsung ruku. Sangat. Kenapa? Karena sunnah di dalam baca surat. Ya. Kalau baca Fatihah wajib, itu nggak boleh. Itu namanya sunnah hayat. Atau imam kagak baca Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ya nggak nyebutin Allahu Akbarnya, itu sunnah hayat dan tidak, itu sunnah kan? Sunnah. Nah, sunnahnya tapi tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Itu ada dua tuh sunnah. Sebenarnya panjang. Kalau masalah sunnah itu banyak di dalam sholat itu banyak banget sunnahnya. Pokoknya selain tasyahud awal, selain qunut, ya, itu adalah sunnah abad. Selain itu sunnah hayat. Ya. Wa tasyahudul akhiru wa julusu fihi fardun. Adapun tasyahud akhir dan duduk di tasyahud akhir hukumnya wajib. Nah, jadi yang wajib tasyahud akhir dan duduk di tasyahud akhir itu wajib. Nggak boleh nggak sujud dengan tasyahud akhir. Nah, ngasah nanti sholatnya. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat di dalam tasyahud akhir itu wajib. Ya. Selawat di dalam tasyahud akhir itu wajib. Ba'da tasyahudil akhir fardun. Setelah baca tasyahud akhir, apa itu? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Itu tasyahud, itu bacaan tasyahud. Maka kenapa disebut tasyahud? Karena ada syahadah, ada syahadat. Maka disebut tasyahud. Bacalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu sholawat. Nah, kalau sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung salam, sah nggak sholatnya? Enggak. Karena dia meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tuh, sampai sholat aja mesti sholawat. Saking pentingnya sholawat sama Nabi. Ya, menjadikan sholawat itu rukun di dalam sholat.
Makanya orang kalau kagak sholat nggak sholawat ya. Orang kalau nggak sholat nggak sholawat. Untung kita kalau sholat masih ada sholawatnya. Coba kalau nggak sholat nggak sholawat gitu. Oke, saking pentingnya ini menunjukkan keagungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah itu salam minas sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sedikitnya salam, assalamualaikum. Paling sedikitnya salam. Assalamualaikum. Dah, itu doang. Itu paling sedikit. Ya. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ingat, kalau udah paling sedikitnya assalamualaikum, berarti sebelum tuntasnya salam jangan nengok berpindah nih pundak. Ya, kadang-kadang kan orang salam begitu tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini udah mencong nih. Karena patokan kiblat itu pun pundak nih, dada nih. Dada nih kiblat, misalnya kiblat di depan situ. Ini dada mesti terus dalam keadaan ke kiblat. Sampai selesai salam baru nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan kalau dia nengok sambil mengucap salam. Salamnya belum selesai, udah pundaknya udah. Ini pundaknya yang suka pundaknya gerak-gerak. Biasanya kan cuma kepala doang. Ya. Sunnah nih, nengok tuh sunnah. Jadi yang bergerak itu kepala aja, nggak usah sampai badan-badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru assalam udah begini. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena udah nggak menghadap kiblat. Orang kalau udah tidak menghadap kiblat di dalam sholat berarti batal sholatnya, bukan wudunya, sholatnya batal. Udah sholat 4 rakaat, ujung-ujungnya batal. Iya, lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bukan pala ya. Kalau pala nggak ada masalah. Ini nih yang masalah pundak, dada. Kalau mencong belum selesai kum, assalamualaikum. Kalau udah selesai kum, nggak apa-apa dah, inti begini mau gimana? Karena udah selesai. Makanya sunnahnya nih, kalau lagi salam nih sunnahnya begini. Pas lagi udah selesai baca tasyahud, mau salam, ucapin assalamualaikum tuh lagi ngadep kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi biar kagak bergerak nih. Takutnya kebiasaan begitu repot. Begini-begini mulu. Repot nanti pindah kiblat nggak sesuai di kiblat. Dan nengok itu sunnah. Ada nih imam lagi ngetes muridnya, habis ngaji fikih. Nih imam gurunya udah selesai tasyahud akhir, nih gurunya kagak nengok. Ngomong assalamualaikumnya pelan-pelan. Tuh gurunya udah selesai, tapi nggak nengok-nengok, nih diam aja begini. Pas nengok Al-Fatihah, udah selesai. Ya, karena lagi ngetes. Jadi nengoknya itu sunnah. Ngucapin salam wajib. Ngucapin salam wajib, nengoknya sunnah. Ya, itu dia. Ya, selesai tadi sholat. Ada yang ingin bertanya? Izin terkait yang praktek sujud sahwi itu kan 2 kali sujud, maksudnya gimana tuh? Kan pertama kan saya niat sujud sahwi, kita sujud tuh sujud biasa, bangun duduk biasa aja, nggak usah baca apaan, duduk sujud lagi. Dengan bacaan yang sama. Di dalam sujudnya bacaan subhanalladzi la yasu wa la yanam. Terbalik nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Subhanalladzi la yanam wa la yasu. Nggak apa-apa, sama aja udah.
Artinya segala puji bagi Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Layasu Walayanam. walayana. Apa ya? Subhanalladzi la yanam wa la yasua. Setelah yang kedua langsung salam aja. Langsung salam. Udah nggak baca tasyahud akhir lagi, udah selesai kan? Langsung salam aja. Ya. Kalau nggak hafal, sujud aja udah. Yang penting niatnya sujud sah. Kenapa 2 kali? Biar ngebedain. Ya. Takutnya kalau sujud cuma sekali nambah sujud namanya. Tapi kalau 2 sujud, oh ini sujud sahwi namanya. Lain kalau sujud tilawah juga lain. Sujud tilawah itu kalau kita di dalam sholat ketemu ayat sajadah. Ayat tuh yang ada gambar sajadahnya tuh. Nah, kalau dalam sholat atau di luar sholat disunahkan sujud tilawah. Bacanya sama, Bi. Enggak, lain bacanya. Sujud tilawah subhanallah subhanalladzi. Ada tuh. Enggak. Berarti beda sama sujud sahwi ya bacanya. Beda. Kita kalau bukan lagi praktek nggak ketemu tuh. Kalau lagi prakteknya, lagi posisinya begitu, nemu tuh langsung dapat. Kayak di masjid kan sekarang tiap malam Jumat tuh, Bin. Ya, hari Jumat subuh. Iya, bukan malam Jumat, Jumat Iya, tiap subuh. hari subuh baca surat Ya, Istiazah. itu. Jadi emang dibilangin tuh sama jamaah nanti ada Ya. sujud tilawah. Sujud tilawah. Iya, itu sunnah. Itu banyak yang enggak. Itu amalan-amalan di Jumat subuh. Jumat subuh. Hari Jumat ya. Hari Jumat subuh. Banyak masjid-masjid yang melakukan gitu banyak. Lagi yang bertanya? Ya? Salam Bib, Bib. Iya. Kalau kita sholat jenazah sama sholat wajib kan beda salamnya tuh, Bib. Iya. Kadang sholat jenazah orang salamnya sama yang sama sholat wajib, gimana tuh, Bib? Kan biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau jenazah ya. Nggak apa-apa, itu wabarakatuhnya itu bagian tambahannya aja. Oh. Kalau sama kayak wajib nggak apa-apa. Nggak apa-apa, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak apa-apa. Yang penting salam. Sedikitnya salam, assalamualaikum. Bib, kalau di dalam tasyahud awal atau akhir nunjuk itu hukumnya sunnah ya, Bib? Nunjuk dalam nunjuk itu sunnah. Jadi kalau cerita sunnah banyak sebenarnya. Pokoknya selain yang kita bahas yang wajib-wajib, ya banyak sunnah. Nanti ntar bisa sih kalau mau bahas ini bisa berapa pertemuan panjang karena mesti prakteknya lagi. Nanti ntar kita selip-selipin aja nih, nanti sunnah-sunnahnya. Ya, biar nanti kita baca aja sunnah-sunnah di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarrib ilaina fi dinina ma ahli kurti wa dzakar rabbi wafiqna wa fikum bima rabbika wa lan fa'lan karama warzuqna halalan daima wa akhirat karama nahdu bi khairin fi kulli shahr. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأبرد رضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول منون اغفر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغسل مصطفى من الحق دعنا والوفاء بإله صفاء وعلى آل كرم شرفاء وصحب المنصر به القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ما يسر في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك عصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على ما أشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وسائر أمتي واغفر لوالدي
والدينا ربي مولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أزمى فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد رسولي والحمد لله الإله Ini doanya nih ya, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu wa khalaqahu bihauli wa la quwwah. Ya. Tuh. Sajada lilladzi fatara sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu wa bihaulihi wa la quwwah. Yang bisa cari aja. Diapalin ya, biar kita bisa untuk sujud tilawah. Kalau lagi ada sujud tilawah atau kita baca Al-Quran, disunahkan sujud tilawah, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan, seperti habis asar. Tidak ada lagi yang namanya sholat habis asar, dan tidak ada lagi namanya sholat habis subuh, habis sholat subuh. Jadi tidak ada sujud tilawah juga nggak boleh habis sholat asar dan habis sholat subuh. Ini yang tidak boleh apabila sebabnya sebabnya mutaakhir. Kalau sebabnya mutaqaddim seperti masuk ke masjid, kan sebabnya masuk dulu baru sholat. Ya, itu nggak apa-apa. Ada sholat dulu baru apa yang dilakukan. Seperti apa? Misalkan sholat sunnah hajat. Boleh tuh, sholat sunnah aja, sholat sunnah hajat nggak boleh. Sholat dulu baru doa kan? Nah, hajatnya doa, itu namanya sebabnya mutaakhir, sebabnya di belakangan. Ada sebabnya di depan. Seperti apa? Sunnahnya lagi seperti sholat apa? Sholat jenazah. Ya, ada jenazah dulu, baru sholat. Itu nggak apa-apa. Jadi tidak ada sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah itu bagian daripada ibadah di dalam sholat. Ya, artinya dia ada sujud, nggak boleh ya sujud di waktu-waktu tersebut. Kecuali ini apa namanya kalau sujud syukur ya itu apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. وفعنا كريم وفعنا رحيم يا فرج الحمد كشف الغم يا من لا يغيب ويرحم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.